yang berikutnya yaitu muncul karena hubungan pribadi yang buruk ya. Jadi misalnya kalau di daerah di manapun juga di Indonesia itu pas yang datang itu punya masalah gitu dengan itu. Oh, ini orangnya terlalu cerewet misalnya, atau orangnya ini nanya melulu, sedangkan kita banyak tugasnya. Saya kebetulan ada waktu, saya coba cek nih ke puskesmas gimana sih pelayanan publiknya, eh, apa tuh namanya, kita jelas nggak nih urutannya gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang dia kenal dia dahulukan Pak, jadi tidak ngantri gitu. Nah, misalnya kita dari masuk jam, kita datang nih pendaftaran segala macam, kita baru masuk itu misalnya deket-deket makan siang, kan makan siang juga kepotong Pak, jam 12 sampai jam 1. Kita datangnya misalkan jam 10, dapat giliran tuh, maaf ya Bu, kami mau istirahat makan siang dulu dan ini sholat, dia bilang gitu. Nah kadang-kadang orang cuman ringan sekali yang dia butuhkan, ya cuman tes darah gitu, tapi harus nunggu sampai 3-4 jam. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Jadi hari ini sebenarnya saya agak curhat juga gitu loh Pak, sebagai masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau masalah pribadi harusnya tetap profesional aja gitu. Suka tidak suka dengan orang tersebut gitu ya. Nah, penyebab umum konflik pelayanan publik di masyarakat itu adanya ketidakjelasan prosedur layanan, prosedur rumit, tidak transparan, sering berubah tanpa sosialisasi. Nah, makanya kalau ada satu itu kan, ada satu pengumuman baru, ada satu kebijakan baru gitu, harus disosialisasikan ke masyarakat gitu ya. Itu sudah, pelayanan publik itu ada di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan juga Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang pelayanan informasi publik. Kemudian keterlambatan proses pelayanan. Nah, kalau di pemerintahan itu dikenal PPID. Mungkin sebagian besar ASN yang ada di sini sudah mengetahui yang namanya PPID. Ada standarisasi pelayanan gitu ya. Kalau ada orang menanyakan informasi itu 10 hari kerja. Kalau belum bisa terjawab dengan tuntas, itu bisa diperpanjang 7 hari kerja. Kalau lebih dari 17 hari, nah itu masyarakat bisa menyampaikan ketidakpuasan karena memang ada indeks kepuasan masyarakat gitu ya, yang harus dilakukan oleh petugas atau pelayan informasi publik. Kemudian sikap dan perilaku petugas yang kurang profesional, tadi kita udah menyinggung ya. Dulu petugas kelurahan itu kelurahannya nggak ada, jadi belum selesai gitu kan. Kata keluarganya, ini saya butuhkan, misalkan kalau buat surat lahir gitu ya. Kalau yang baru, biasanya keluarganya mempunyai keluarga baru gitu kan, harus ngurus. Tapi jawabannya, oh lurahnya lagi nggak ada, lurahnya lagi junga dan segala macam alasan, menimbulkan kekecewaan ya Bapak Ibu. Petugasnya kurang lama, arogan, tidak responsif ya, menimbulkan kesan buruk dan konflik secara langsung dengan masyarakat gitu. Nah, berikutnya adalah ketimpangan akses dan diskriminasi pelayanan ya, yang tidak merata. Jadi ada ya, ini contoh kasusnya makan gratis itu ya. Jadi ada kecemburuan sosial dan konflik tentunya karena yaitu pemerintah kadang-kadang memberikan melaksanakan satu program itu, contoh bantuan, dulu kasus bantuan dana 300.000. Saya menemukan bahwa bantuan itu kan diberikan 3 bulan sampai 6 bulan sekali ya. Tapi untuk kayak Kepulauan Seribu gitu ya, atau
kepulauan-kepulauan yang susah dijangkau, itu biaya untuk distribusinya aja sudah sampai setengah bahkan lebih gitu ya daripada uang yang disampaikan ke masyarakat. Nah, itu kan tadi saya bilang mengatasi masalah dengan masalah yang baru gitu. Karena mereka juga tidak bisa ditransfer, tidak punya akun bank, tidak punya gimana cara mengirimkannya gitu. Mau nggak mau kita mengirimkan orang dan biayanya cukup besar kalau untuk kepulauan-kepulauan yang kecil gitu ya. Nah, belum lagi kasus-kasus yang lain gitu. Terus kemudian yaitu karena apa? Karena memang kurangnya transparansi informasi, ketidakterbukaan dalam persyaratan ya, biaya dan tahapan pelayanan menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat. Dan ini pengaruh kepada tingkat kepercayaan dari masyarakat itu. Sangat disayangkan sih sebenarnya programnya menurut saya sangat bagus, tapi di lapangan itu terjadi beberapa kendala gitu ya dalam pelayanan publik. Sudah berubah ya slide-nya ya. Jadi tidak tersedianya juga saluran pengaduan yang jelas dan cepat merespon, menyebabkan konflik ini tidak tertangani dan semakin memburuk gitu ya. Karena lemahnya pengawasan pengaduan publik. Pengaduan publik itu nanti juga menimbulkan masalah baru ya kalau kita ngadu, nanti kita apalagi yang ngadu sesama ASN ya, orang internal gitu. Itu nanti ditandai gitu. Nah, jadi ada ketakutan itu juga. Kalau masyarakat, yaitu kalau mengadu bisa jadi juga itu tidak diangkat gitu ya, disimpan saja atau di-keep saja gitu. Tidak tersedianya saluran pengaduan dengan jelas dan cepat respon menyebabkan konflik itu tidak tertangani gitu ya. Oke, kasusnya jadi udah banyak juga kita bahas ya.